Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran P2MCSC 2021. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas mengenai cyber security fundamental. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Saya Faris Adila Zakaria dengan NIM 244004-2014, kemudian disusul dengan rekan saya Angger. Silakan Angger. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Angger. Saya adalah lulusan 2024 dari jurusan Cybersecurity dengan NIM 2401954-275. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Delbert. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delbert Giovanelli dengan NIM 24019625535. Saya jurusan Cybersecurity Binus 2024. Baik, dan saya sendiri dari jurusan Computer Science. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video pembelajarannya. Oke, jadi sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mengenai cyber security fundamental. Tentunya hal yang pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai pengertian apa itu cyber security itu sendiri. Nah, cyber security merupakan segala bentuk upaya atau tindakan yang kita lakukan untuk melindungi sistem komputer kita dari berbagai macam serangan ataupun akses yang ilegal. Nah, nantinya dengan cyber security ini juga kita dapat mengurangi berbagai macam serangan yang dilakukan oleh cracker atau peretas. Nah, nanti dalam prakteknya itu cyber security akan memperhatikan beberapa nilai. Nah, nilai ini diambil dari sebuah segitiga yang kita beri nama CII Triad. Oke, poin selanjutnya yang ingin saya bahas adalah pengertian mengenai apa itu hacking. Hacking merupakan aktivitas berusaha menemukan suatu titik lemah atau melakukan peretasan terhadap suatu sistem dengan tujuan tertentu. Nah, di dalam cyber security itu terdapat terminologi yang bernama ethical hacking. Nah, ethical hacking ini maksudnya adalah kita melakukan hacking namun dengan etika. Dengan kata lain, kita melakukan hacking tersebut dengan izin pihak-pihak yang berwenang dan pihak-pihak terkait tentunya. Nah, di dalam hacking ini maksud saya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu ada black hat, gray hat, dan juga white hat. White hat itu merupakan hacker ataupun orang yang melakukan hacking disertai dengan ethical hacking yang telah tadi saya jelaskan. Jadi dia melakukan hacking menggunakan etika dan tentunya dengan perizinan ataupun akses dari pihak terkait ataupun yang berwenang seperti itu. Sedangkan kebalikannya, black hat itu orang yang melakukan tindakan hacking secara ilegal dan digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok tertentu. Nah, kemudian ada kategori di mana hacking ini berada di tengah-tengah. Jadi dia tidak sebagai white ataupun black, yaitu dikategorikan sebagai gray hat. Gray hat ini melakukan tindakan hacking secara ilegal tanpa seizin pihak berwenang ataupun yang berkaitan, namun dia tidak melakukan hal tersebut untuk kejahatan. Jadi dapat dikatakan dia melakukan hal tersebut hanya untuk iseng, namun tidak merugikan pihak yang berkaitan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai CII Triad. Jadi CII Triad itu merupakan suatu permodelan yang digunakan di dalam organisasi untuk mengukur tingkat keamanan dari aset yang mereka miliki. Nah, CII Triad ini mempunyai 3 nilai. Yang pertama adalah availability atau ketersediaan. Kemudian yang kedua adalah integrity ataupun integritas. Dan yang terakhir adalah confidentiality ataupun kerahasiaan. Nah, ketiga unsur ini kita gabungkan menjadi sebuah segitiga. Nah, pertanyaan adalah kenapa kita harus menggunakan segitiga? Karena ketiga poin ini saling menguatkan dan bergantung satu sama lain. Mari saya misalkan dengan sebuah website jual beli seperti itu, sebuah website penjualan. Nah, seorang developernya itu harus dapat mendevelop atau membangun sebuah website itu dengan memiliki 3 konsep ini, di mana memiliki integritas tinggi, di mana barang-barang atau item-item yang dijual itu tidak dapat dirubah dengan sembarangan.
Kemudian juga harus memiliki confidentiality, di mana para pembeli dapat memasukkan data-data mereka ataupun data yang mereka ingin masukkan ke dalam website tersebut tanpa diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan. Selain itu juga harus terdapat availability, di mana website tersebut dapat diakses oleh para pembeli ataupun para penjual kapanpun mereka mau, seperti itu. Sehingga 3 poin ini menjadi sangat penting yang tergabung di dalam suatu segitiga yang diberi nama CIA Triad, seperti itu. Setelah kita membahas apa itu CIA Triad, kita akan menjelaskan mengenai nilai-nilai CIA Triad. Mulai dari yang pertama, yaitu confidentiality, atau yang biasa kita sebut dengan kerahasiaan suatu data atau informasi. Singkatnya, confidentiality adalah bagaimana cara kita memastikan sebuah data atau informasi yang seharusnya dirahasiakan tidak akan tersebar luas dan dapat diakses oleh khalayak umum. Yang artinya data-data rahasia seperti kredensial yang tersimpan di dalam database hanya dapat diakses dan dimodifikasi oleh orang yang berwenang. Sebuah kasus hacking dapat kita sebut memiliki nilai confidentiality apabila terdapat data sensitif yang dapat diakses oleh khalayak umum. Sehingga, contoh kasus yang dapat kita sangkutkan dengan confidentiality adalah data breach yang dialami oleh Tokopedia pada awal Mei 2020. Di mana hacker tersebut menjual alamat email, hash password, dan nama pengguna melalui situs dark web. Untuk mencegah data sensitif tersebut dapat diakses oleh khalayak umum, developer dapat melakukan berbagai hal yang diantaranya adalah memastikan informasi sensitif seperti password user disimpan dengan baik dan diubah menjadi salted hash password, sehingga hacker sulit untuk mengakses informasi tersebut. Selain itu, developer dapat memberikan two-factor authentication serta biometric verification untuk mempersulit hacker masuk ke dalam akun tersebut dan mengakses data-data sensitif tersebut. Selanjutnya adalah integrity, atau yang dapat diartikan dengan integritas. Integrity adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan data yang terdapat dalam database tidak dapat diubah atau dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak berwenang, karena data tersebut hanya dapat dimodifikasi oleh orang yang berwenang. Coba kamu bayangkan, jika kamu mempunyai sebuah akun game yang telah kamu mainkan selama 5 tahun dengan password yang sama, namun tiba-tiba kamu tidak bisa login ke dalam game tersebut dikarenakan passwordnya telah diganti oleh orang yang sebenarnya tidak memiliki akses ke akun game favoritmu itu. Kemudian, contoh realnya adalah kasus yang dialami oleh Badan Siber dan Sandi Negara, di mana website official milik BSSN yang berlaman di https://bssn.go.id di-deface oleh seorang hacker dengan nama The Monday. Kenapa hal ini dapat dikaitkan dengan integrity? Karena proses deface mengganti interface website tersebut yang harusnya terdapat di front end dan hanya dapat diakses oleh seorang developer dan tidak dapat diakses oleh khalayak umum termasuk hacker The Monday tersebut. Nilai dari CIA Triad yang terakhir adalah availability. Konsep availability artinya adalah sebuah informasi baiknya dapat selalu tersedia untuk diakses ketika dibutuhkan oleh si pengguna. Ketika data tersebut dibutuhkan oleh pengguna, data tersebut seharusnya dapat dengan cepat dan mudah diakses. Contoh kasus dari penyerangan sisi availability yang pernah terjadi adalah Mirai Din DDoS attack pada tahun 2016. Sisi availability sejatinya memang sudah tersedia ketika kita membuat sebuah website. Namun terkadang, sisi availability yang ada dapat diserang oleh seorang cracker. Ketika dilakukan serangan, maka sisi availability tersebut dapat berkurang dan terkadang juga tidak bisa diakses sama sekali. Salah satu cara serangan terhadap sisi availability dari CIA Triad yang paling populer adalah Denial of Service atau DOS dan juga Distributed Denial of Service atau DDoS. Tujuan utama dari DOS or DDoS attack adalah untuk melakukan resource flooding atau memenuhi resource website secara mendadak pada target yang telah ditentukan, sehingga service website tersebut akan down dan mengakibatkan si pengguna tidak dapat mengakses informasi yang seharusnya bisa didapatkan oleh pengguna tersebut. Selain itu, ada juga faktor-faktor lainnya yang dapat menyerang sisi availability dari CIA Triad, seperti faktor kelalaian manusia atau human error, faktor bencana alam seperti yang baru-baru ini terjadi pada gedung cyber, di mana gedung tersebut kebakaran dan menyebabkan
banyak servis-servis dari website menjadi down, dan juga lain-lain hal. Salah satu mitigasi yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal di atas ialah dengan menaikkan bandwidth dari server yang kita gunakan dan menggunakan servis anti DDoS or DDoS seperti Cloudflare maksud saya. Dengan menaikkan bandwidth dari server yang kita gunakan, maka serangan brute force seperti DOS or DDoS tidak akan mudah membuat server kita down. Kemudian penggunaan servis lain seperti Cloudflare atau Cloud Services lainnya juga terbukti ampuh untuk menjamin availability dari web app yang kita miliki. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis cyber attack atau serangan cyber. Yang pertama, ada malicious software atau malware. Nah, malware ini adalah sebuah tindakan kejahatan di mana si penyerang atau hacker menggunakan teknik manipulasi dengan bantuan script atau tools tertentu. Nah, manipulasi yang dimaksud adalah si penyerang ini merubah-rubah codingan yang sudah ada di software tersebut dengan tujuan agar software tersebut berjalan tidak dengan yang seharusnya dan melainkan akan merugikan si target tersebut. Kemudian ada phishing. Phishing adalah sebuah serangan di mana si penyerang atau hacker menggunakan teknik memancing. Dengan bantuan teknik social engineering, maka si penyerang ini dapat memanipulasi si target untuk melakukan apa yang si penyerang ini mau lakukan, yang si penyerang ini inginkan. Nah, pada akhirnya si target akan jatuh ke jebakan si penyerang dan akan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya merugikan dirinya sendiri atau merugikan si target tersebut. Nah, yang terakhir ada DDoS attack. DDoS adalah sebuah serangan di mana si penyerang akan mencoba untuk memblokir semua akses dari service yang dia serang. Biasanya si DDoS attack ini terjadi pada service web. Ketika sebuah service web terserang DDoS attack, maka web tersebut tidak akan bisa dibuka oleh kita karena website tersebut akan down. Nah, itu saja untuk jenis-jenis cyber attack. Kemudian kita akan masuk ke studi kasus. Nah, studi kasus yang ingin saya bahas adalah studi kasus mengenai data breach yang dimiliki oleh BRI Live. Nah, data breach ini merupakan sebuah data breach yang cukup besar. Kenapa? Karena bukan saja menyerang perusahaan yang populer, tapi dampaknya pun lumayan besar. Mulai dari tebusan $7.000, data-data sebanyak 430.000 dokumen, dan data pengguna, yaitu sekitar 2 juta data pengguna. Nah, ini pun merupakan sebuah bukti bahwa sebenarnya di luar sana cyber attack itu masih sering terjadi dan bisa menyerang salah satu hal yang kita pelajari sebelumnya, yaitu CIA Triad. Serangan ini tentunya akan menyerang CIA Triad, baik dari sisi confidentiality, integrity, maupun availability. Nah, saya akan mencoba untuk mengkupas satu-satu dari sisi tersebut. Yang pertama, confidentiality. Tentunya confidentiality sudah terserang dikarenakan data tersebut sudah bocor ke publik. Nah, ketika si data ini sudah bocor ke publik, maka data tersebut sudah tidak rahasia dan tentu saja tidak confidential. Nah, yang kedua itu integrity. Ketika data tersebut bocor atau diakses oleh hacker, maka ada kemungkinan bahwa data tersebut dapat dimanipulasi atau diubah-ubah. Nah, ketika data tersebut diubah, maka integritas data dari si target atau dalam kasus ini yaitu BRI Live sudah terserang dan berarti integritasnya sudah tidak terpenuhi. Dan yang terakhir ada availability. Availability adalah ya seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Di sini tentu saja terserang. Kenapa? Karena ketika penyerang melakukan serangan tersebut, ada kemungkinan di mana akses dari si user akan diblok. Karena si penyerang bisa saja menutup akses tersebut mungkin dengan merubah passwordnya atau hal-hal yang lain. Nah, demikian studi kasus BRI Live dari pembelajaran CIA Triad
dan cyber attack. Semoga studi kasus ini dapat menjadi insight yang baru untuk kita agar kita mengetahui bahwa kita harus mengetahui yang namanya CIA triad dan mengenal betul cyber attack yang ada di luar sana. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan ini bakal menguji pengetahuan kita tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, di pertanyaan pertama, ada pertanyaan yaitu apa singkatan dari C, I, dan A pada CIA triad. Nah, pertanyaan ini gampang banget ya guys. Jadi bagi kalian yang udah paham materi-materi sebelumnya, tentu aja jawabannya itu B. C itu untuk confidentiality, I untuk integrity, dan A untuk availability. Nah, maka dari itu diambil huruf depannya menjadi C, I, dan E pada CIA triad. Oke, selamat buat teman-teman yang tadi udah bener ya jawaban-jawabannya. Kan pinter-pinter banget. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan kedua nih. Pertanyaan juga agak gampang. Jika seorang hacker dapat mengakses data-data sensitif yang seharusnya tidak dapat dia akses, maka bagian mana yang terdampak dari CIA triad? Nah, buat kalian yang tadi udah belajar, pasti kalian akan menjawab C, yaitu confidentiality. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Jika terdapat seseorang yang melakukan peretasan tanpa seizin pihak yang berkaitan, tetapi orang tersebut tidak menggunakannya untuk hal kejahatan, maka termasuk ke kategori mana orang tersebut? Di sini kita bisa lihat ada pilihannya A, white hat, kemudian yang B, black hat, yang C, grey hat, kemudian yang D, hacker, dan yang E, cracker. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Saya beri waktu 3 detik. Ya, betul. Untuk jawabannya adalah yang C ya teman-teman, yaitu grey hat. Seperti yang kita tahu bahwa white hat itu adalah orang yang meretas dengan wewenang atau dengan izin pihak-pihak terkait, sedangkan black hat itu tanpa wewenang atau izin pihak terkait. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada kesempatan kali ini, di mana kita tadi telah mempelajari berbagai banyak hal mengenai cyber security, di mana tadi kita sudah membahas mengenai CIA triad, hacking itu apa, kemudian ada jenis serangan-serangan apa saja, dan kita pun tadi telah mencoba untuk memahami sebuah studi kasus seperti itu. Nah, cyber security itu sendiri, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, merupakan berbagai macam upaya atau usaha yang kita lakukan untuk mencegah sistem komputer kita dari serangan ataupun ancaman gitu kan. Nah, selain itu untuk mempelajari cyber security itu dapat dilakukan dengan memahami bagaimana si penyerang ini melakukan serangan terhadap sistem kita sehingga kita dapat mencegahnya dan melindungi sistem yang ada di dalam komputer kita. Nah, selain itu kita juga harus memahami berbagai terminologi yang ada dalam cyber security seperti CIA triad yang sudah tadi dijelaskan, kemudian berbagai macam cyber attack, kemudian ethical hacking, dan berbagai macam terminologi lainnya. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan cyber awareness kita, baik di Indonesia maupun di dunia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Berikut ada referensi yang kami gunakan yang kami gunakan untuk membuat video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.